Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, jelang Ramadan, Komisi 4 DPR RI meninjau langsung harga stok bahan pokok di Pasar Johar Semarang serta memastikan kualitas bahan pangan yang dijual di pasar tersebut. Memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah, Komisi 4 DPR RI memastikan stok dan distribusi bahan pokok di Pasar Johar Semarang berjalan lancar agar kebutuhan pangan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Komoditas pangan seperti cabai, daging ayam, dan telur telah mengalami kenaikan di beberapa pasar dengan tren peningkatan harga mencapai Rp1.000 per hari. Berdasarkan peninjauan ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menilai harga bahan pokok di Pasar Johar cenderung stabil. Menurutnya, kenaikan harga menjelang Ramadan cukup wajar karena meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, ia memastikan agar tidak terjadi kenaikan yang signifikan terhadap kebutuhan pokok. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Pasar Johar, kita melihat bahwa bahan-bahan atau sembako ini cukup tersedia dan harganya masih stabil. Dan tadi juga sempat kita mengecek ke posko Bapanas, posko di mana yang sebagai untuk memastikan barang-barang dagangan yang di sini, termasuk daging sayuran, harus segar, bebas daripada kimia yang membahayakan para konsumen. Nah, mudah-mudahan ini tersedia stoknya yang stabil sehingga harga juga stabil sehingga masyarakat bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan tenang tanpa harus ribut karena kebutuhan mereka tidak tersedia apalagi harga terus naik. Komisi 4 DPR RI juga memastikan agar bahan pokok seperti daging dan sayuran terbebas dari bahan kimia yang membahayakan bagi konsumen. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa aman untuk membeli dan mengkonsumsi bahan makanan dari Pasar Johar. Dari Semarang, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menekankan pemerintah daerah harus selalu memeriksa secara teliti terkait penerbitan kepemilikan tanah HGU, HGB, dan HPL untuk menghindari sengketa tanah di masyarakat. Seiring maraknya kasus kepemilikan tanah, baik soal sertifikat ganda ataupun HGU, HGB, dan HPL yang sudah tidak aktif namun masih berlanjut, Komisi 2 DPR RI lakukan tinjauan untuk mengevaluasi status kepemilikan tanah di lahan perkebunan dan usaha di wilayah Sumatera Utara. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pemerintah daerah harus selalu memeriksa secara teliti terkait penerbitan kepemilikan tanah HGU, HGB, dan HPL. Pasalnya, luas wilayah perkebunan di Sumatera Utara cukup besar sehingga sangat rawan adanya oknum nakal dengan membuat perkebunan ilegal sehingga merugikan negara dan menimbulkan sengketa tanah dengan masyarakat. Pemerintah juga sedang banyak melakukan evaluasi kan terhadap penerbitan HGB dan HGU itu. Nah, tentu Sumatera Utara yang selama ini juga dikenal sebagai provinsi yang luas perkebunannya juga besar gitu. Nah, tentu kita akan ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci, yang lebih detail dari bapak-bapak di BPN Sumatera Utara ini. Kita sama-sama tahu juga Sumatera Utara ini bisa dijadikan pengalaman yang cukup banyak dalam munculnya masalah-masalah sengketa pertanahan. Ya. Lebih lanjut, Ahmad Doli mengatakan, para pegawai di kantor wilayah BPN harus diberikan dukungan moral dan keberanian tanpa pandang bulu dalam mengatasi persoalan tanah terkait kepemilikan dan sengketa tanah yang dilakukan oleh perusahaan besar yang seringkali dianggap kebal hukum. Evaluasi kepemilikan tanah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan memberi perlindungan atas tanah. Dari Medan, Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan Danantara dapat mengoptimalkan investasi setara penguatan operasional korporasi. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahkan sebenarnya yang ngebongkar itu bukan negara,
Harusnya yang mau ngemasang itulah yang bongkar. Ini malah negara yang bongkar, negara rugi lagi. Negara yang ngeluarin sertifikat. Iya, negara yang bongkar. Itu Bu Titi sampai bantu harusnya ya. Cuman kan kita belum tahu nih orangnya siapa. Mau nggak mau negara aku harus ambil alih demi kepentingan nelayan. Pak Dedi menyampaikan tuh sepertinya ada permainan nih antara pengembang dan juga oknum Kepala desa, desanya. aparat desa. Ada potensi aparat ya. desa. Oke. Itu ada dugaan itu. Iya. Dede Yusuf, Iya. Wakil Ketua Komisi 2. Komisi 2, Oke. iya. Beliau menyampaikan ini harus diusut gitu. Oke. Ada permainan apa? Karena luas wilayahnya juga tuh Desa Kau tuh dibanding desa-desa lain tuh lebih luas katanya. Dan itu tuh menjadi satu indikasi ini kenapa kok paling luas sendiri? Apakah itu ada permainan di balik itu atau bagaimana? Dari legislator kita di Komisi 4 itu Alex Indra Lukman itu mengimbau agar KKP ini juga bisa lebih tegas untuk bisa mengusut, karena ini kan wilayah laut ya. Karena di laut ini kan pihak-pihak yang terkait pengawasan itu ada banyak ya. Iya. Selain TNI AL kan juga ada polisi laut, Ya. Ada juga Bakamla yang ada Bakamla. Ya kalau misalkan kemarin gue juga nonton di program Kabar Nusantara yang di TV Parlemen juga Pak Deddy Sitorus juga sebenarnya susah untuk mencurigai dari adanya pagar laut ini tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai tanggung jawab Danantara yang fokus atas operasional dan pengelolaan aset serta dividen BUMN mampu mendongkrak perekonomian nasional. Komisi 6 DPR RI menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi harapan baru bagi modernisasi investasi di Indonesia setelah diluncurkan pada 24 Februari 2025. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan, Danantara dapat mengoptimalkan investasi serta penguatan operasional korporasi. Selain itu, tanggung jawab Danantara yang fokus atas operasional dan pengelolaan aset serta dividen BUMN diharapkan mampu mendongkrak perekonomian nasional. Investasi dioptimalkan, dimaksimalkan, lalu kemudian untuk urusan operasional korporasi juga akan lebih diperkuat juga. Negara juga punya wewenang untuk mengawasi juga. Artinya tidak kemudian berdiri sendiri, tidak ada pengawasan sama sekali. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyampaikan, dengan dibentuknya Danantara dapat menjadi sumber pembiayaan proyek berkelanjutan sehingga Indonesia tidak bergantung pada investor asing. Selain kemandirian ekonomi, Danantara juga diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan ini menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang multi-use. Proyek-proyek yang saat ini membutuhkan investasi segar. Nah, dengan adanya Danantara, kita tidak akan tergantung terus kepada investor, bergantung kepada pihak luar negeri, tetapi juga dengan Danantara ini, negara mempersiapkan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif, utamanya terhadap hilirisasi. TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI akan memperjuangkan aspirasi buruh melalui revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Meninjau langsung kondisi buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima berbagai aspirasi serta keluhan serikat buruh dan pekerja. Ketua BAM DPR RI Neti Prasetyani mengatakan, BAM akan memperjuangkan hak, perlindungan, serta jaminan kesehatan bagi para buruh melalui perbaikan regulasi yang berkeadilan. Neti mengatakan, para buruh mengeluhkan berbagai perusahaan yang kerap memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan PHK dan tidak meningkatkan status karyawan, serta tidak memberikan hak pekerja atas jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Menanggapi hal ini, Neti menyebut BAM DPR RI akan memperjuangkan aspirasi buruh melalui revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
beberapa catatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang memang dikeluhkan oleh para pekerja. Yang pertama tentang makin banyaknya pintu PHK ya, dari 14-15 menjadi 20 lebih pintu PHK ini lebih memudahkan para pekerja mengalami ketidakpastian. Yang kedua, status kepegawaian mereka. Ada yang disebut dengan outsourcing atau alih daya, ada PKWT ya, dan tentu saja ini makin menimbulkan ketidakpastian. Berikutnya adalah ketika mereka mengalami perselisihan atau masalah ya dengan hubungan industrialnya, biasanya mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai peserta JKN dan juga peserta jam sostek yang dibayarkan preminya oleh perusahaan atau pemberi kerja. Lebih lanjut, Neti menyebut para serikat buruh tersebut meminta DPR juga merevisi judul Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perlindungan kerja, serta menyisir satu persatu norma yang berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah menjaga komitmennya untuk tidak memotong beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT akibat efisiensi anggaran sempat menjadi polemik di masyarakat. Karenanya Komisi 10 DPR RI menegaskan pihak kampus tak boleh menaikkan UKT karena pemerintah telah memastikan tak ada pemotongan terhadap beasiswa KIP kuliah dan dana bantuan operasional PTN. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menilai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dikeluarkan karena penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Ia khawatir hal ini akan berdampak pada sektor pendidikan dan menurunkan angka partisipasi kuliah karena mahalnya UKT. Karenanya, ia meminta pemerintah menjaga komitmennya untuk tidak memotong beasiswa KIP kuliah dan dana BOPTN. Nah, 50% yang mau dicari tidak bisa terhindari bahwa mau harus terjadi kenaikan daripada UKT. Kalau enggak ya mereka harus mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa. Nah, karena itu kita tetap meyakini tetap mendorong agar pihak pemerintahan Prabowo tidak melakukan pemotongan di BOPTN ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati mengatakan, alih-alih menaikkan UKT, perguruan tinggi negeri berbadan hukum harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan, misalnya dengan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan ataupun sektor swasta lainnya. Nah, dia harus mulai memikirkan bagaimana mencari, tapi juga bukan dengan cara menaikkan UKT dari sektor-sektor lain dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan misalnya dan sebagainya, itu kan memungkinkan untuk bisa mendapatkannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres atau Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja dengan target 750 triliun rupiah dalam 3 tahap. Publik sempat dihebohkan dengan keputusan tersebut nih karena isu pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer, tenaga kontrak maupun outsourcing di LPP TVRI dan RRI yang dikaitkan dengan efisiensi anggaran. Nah, kita akan bahas informasi selengkapnya pemirsa usai jeda, tetaplah di TVR 09. Pemirsa, terkait dengan efisiensi anggaran, pemerintah memastikan bahwa tidak akan mengurangi tenaga pemerintah dalam pelayanan publik. Dan Komisi 7 DPR RI dengan tegas mengatakan agar efisiensi dilakukan pada pos-pos yang menghabiskan anggaran besar namun tidak efektif, bukan yang berkaitan dengan SDM. Mari kita saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Total efisiensi yang ditargetkan Presiden Prabowo sekitar 750 triliun rupiah yang dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 300 triliun rupiah. Tahap kedua sebesar 250 triliun rupiah. Sementara tahap ketiga adalah 200 triliun rupiah. Meski melakukan efisiensi anggaran, pemerintah menyatakan kemampuan dan tenaga pemerintah dalam pelayanan publik tidak akan berkurang. Namun, publik sempat dikejutkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer, tenaga kontrak, maupun outsourcing di LPP TVRI dan RRI yang dikaitkan sebagai dampak efisiensi anggaran di kedua lembaga tersebut. Hal tersebut mendatangkan kritik keras dari Komisi 7 DPR RI. Para anggota Komisi 7 DPR RI menekankan pada Dirut TVRI dan Dirut RRI agar efisiensi dilakukan pada pos-pos yang menghabiskan anggaran besar namun tidak efektif, bukan yang berkaitan dengan SDM. Tidak sampai di situ, pimpinan DPR RI pun mengundang Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, sehingga Menteri Keuangan bisa meluruskan kesalahpahaman yang sudah ramai di publik, baik adanya PHK pegawai di kementerian lembaga maupun pemotongan program-program beasiswa. Saat pembahasan rekonstruksi anggaran dengan mitra-mitra kerjanya, salah satu yang menjadi fokus di Komisi 5 DPR RI adalah pembangunan infrastruktur di daerah yang berasal dari APBN. Pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan tidak terhambat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, subsidi untuk transportasi dan pelayanan publik dipastikan tetap aman. Komisi 5 DPR RI juga mengingatkan pemerintah terkait preservasi jalan nasional, mengingat akan ada momen arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025. Seperti PSO di Kementerian Perhubungan, kemudian subsidi angkutan semua sudah teranggarkan kembali ya. Pelayanan dasar sih kita melihat tuh aman lah ya. Preservasi juga yang sudah saya suarakan dari kemarin juga sudah dianggarkan kembali, tapi baru untuk 6 bulan. Ya, preservasi ini kan harus 1 tahun, nggak boleh hanya 6 bulan. Tapi tadi disampaikan oleh Menteri PU baru untuk 6 bulan saja ya. 6 bulan berikutnya mudah-mudahan nanti sambil berjalan lah ya. Pemerintah kita masih ada waktu, minimal kita melewati Lebaran ini dulu sambil mungkin kita percayakanlah kepada pemerintah, hasil efisiensi ini kan ada uangnya. Dan itu diharapkan untuk, kami berpikir positif bahwa itu nanti digunakan secara, secara tepat sasaran. Banggar DPR RI memastikan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyeleksi program-program yang tidak produktif, bukan memotong anggaran yang terkait dengan pegawai dan masyarakat umum. Kebijakan efisiensi diharapkan bisa dilaksanakan dengan konsisten sehingga kementerian dan lembaga terbiasa bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi modern. Selain itu, mendorong kementerian dan lembaga memanfaatkan hasil penelitian yang sudah teruji secara optimal daripada membuat program-program baru setiap tahunnya namun tidak memberikan hasil efektif pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dan anggaran diefisiensikan ini bukan berarti gaji pegawai dipotong, tidak ya. Kemudian tetap berjalan dengan bagus, subsidi tetap berjalan dengan bagus. Kemudian bantuan-bantuan sosial tetap berjalan dengan bagus. Jadi memang yang diefisiensikan adalah anggaran-anggaran yang tidak produktif. Kemudian karena yang didorong itu bagaimana meningkatkan pangan, ketahanan pangan kita, energi kita, hilirisasi kita. Ini satu langkah yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kita menuju ke 8%.
Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara Labuan Bajo, ini tentu mempunyai khasnya tersendiri. Dengan lautnya yang biru dan kebersihan lokasinya tentu saja. Banyak sekali destinasi wisata yang dapat pemirsa kunjungi ini apabila ke Labuan Bajo, salah satunya Pulau Padar. Nah, Pulau Padar ini tentu akan mampu membuat para pengunjungnya ini pastinya takjub ya dengan alam yang disajikan. Pulau-pulau yang tampak meliuk dari atas ketinggian. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Banyak sekali daerah-daerah terpencil itu yang kemudian kekurangan guru, malah bahkan tidak ada guru di sana. Bisa ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Karena memang selama ini kan kita melihat banyak sesungguhnya relawan yang sudah bergerak kan gitu, di daerah-daerah terpencil. Tapi kemudian kan negara bilang, oke, terima kasih. Problem ini kan selalu kita sampaikan. Tetap aja dia tetap bangun postur seperti ini. Berarti memang kita punya Menteri Ekonomi yang tidak berpihak terhadap pembangunan pendidikan. Enggak usah jauh-jauh, besaran bos kita 1 juta per tahun anak SD, buat apa coba? Buat postur yang bisa memenuhi hal yang wajib. Insentif terhadap tenaga pendidik ideal, minimal di atasnya UMR. Karena apa? Karena memang yang mendominasi media, mendominasi opini publik itu adalah tentang derita para guru. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Salah satu yang juga unik dari pulau ini adalah pasirnya yang hadir dalam berbagai warna, mulai dari putih, abu-abu, dan merah muda nih Elisa. Nah, tentu pantai-pantai di pulau ini, Padar ini menampilkan suasana yang tenang. Jadi ini cocok sekali buat pemirsa ini untuk jadikan tempat bersantai sambil melihat bentangan lautnya yang tentunya biru sekali. Jadi bagi kaum rebahan, kalau misalkan sudah sampai sana, enak banget ya rebahan kayaknya di Pulau Padar ini ya. Nyaman ya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan eksotisme Pulau Padar pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pulau Padar Labuan Bajo memang menjadi salah satu pulau terbaik di Indonesia yang mesti pemirsa singgahi. Dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau, Pulau Padar layaknya seperti Pulau Purbakala ketika dilihat dari atas. Pulau-pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur perlahan memang menjadi tujuan yang begitu hits karena banyak dipromosikan melalui media sosial, salah satunya ya Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dari 3 pulau utama di Taman Nasional ini, Pulau Padar menempati posisi terakhir soal luas wilayah setelah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik utama yang dimiliki oleh pulau ini tentu saja pemandangan eksotisnya. Pemandangan ini akan berkali-kali lipat lebih cantik ketika pemirsa berada di puncak bukit. Sejauh mata memandang, pemirsa akan disuguhkan dengan keindahan padang sabana yang luas dan laut biru yang cantik. Topografi yang dimiliki pulau ini juga sangat unik. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam, menjadikan pasir pantai yang dimiliki pulau ini hadir dalam berbagai warna. Pemirsa bisa menemukan pasir putih, abu-abu, sampai pasir berwarna merah muda, walaupun dominan pantainya memiliki pasir putih yang lembut. Daya tarik berikutnya adalah jumlah anak tangga yang ada di Pulau Padar. Memang untuk sampai ke puncak bukit, pemirsa harus menaklukkan beberapa anak tangga. Sebenarnya tidak ada yang tahu sih berapa jumlah pasti dari anak tangga yang ada, namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit.
Sesampainya di puncak bukit, pemirsa akan disuguhkan padang rumput coklat yang menjadi ikon dari pulau ini. Bukit terjal yang berpadu dengan padang rumput tentu akan membuat siapapun terpesona. Dan pesonanya ini akan berkali-kali lipat lebih cantik jika pemirsa menikmatinya dari puncak bukit. Walaupun memberikan efek gersang, hampir seluruh bagian daratan di Pulau Padar ditutupi oleh rumput coklat ini. Jika disandingkan dengan birunya lautan, maka akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Bahkan, inilah yang berhasil memikat wisatawan dari luar negeri untuk mengunjungi pulau yang terletak di Labuan Bajo ini. Jika sudah berada di Taman Nasional Komodo, rasanya sayang ya jika hanya mengunjungi Pulau Padar. Pemirsa juga wajib mampir ke Pulau Komodo, di mana pemirsa bisa melihat secara lebih dekat kehidupan komodo di habitat aslinya. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Pokoknya pemirsa akan terpukau deh melihat langsung hewan purba dengan panjang 3 meter dan berat sekitar 70 kg yang masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, pemirsa hanya bisa melihat hewan ini dari jarak 300 meter ya, sebab komodo merupakan hewan buas. Selain itu, air liurnya pun mengandung racun. Jadi pemirsa perlu tetap waspada. Pengalaman langka seperti ini tentunya hanya bisa pemirsa temukan di Indonesia, negeri kita tercinta. Jadi jangan lupa untuk memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburan pemirsa ya. Enak nih kayaknya Alfat kalau kita rencanain liburan bareng keluarga ke Pulau Padar. Betul, apalagi tadi kalau misalnya lihat bukit-bukit tadi kan rumputnya belum yang hijau-hijau ya, apalagi saat mungkin musim hujan tuh, itu rumputnya hijau akan lebih bagus tuh Elisa. Pemandangannya tentu bisa memanjakan mata kita. Tentunya kamu harus bersedia untuk merogoh kocek dulu nih. Betul, yang penting direncanakan dulu. Nah, kapannya ya sesuai budget dulu. Oke, betul sekali. Dan itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang mungkin berniat untuk mengunjungi Pulau Padar. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 25 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Ketua Dewan DK OJK dan Kepala Eksekutif Perbankan dengan agenda pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan tentunya masih banyak sekali agenda program DPR RI pada hari ini. Pemirsa, Anda dapat menyaksikannya langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya. Dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.